Topik ini menjadi sangat penting di tengah kompleksitas tantangan zaman yang modern. Pemahaman Islam yang komprehensif tidak lagi cukup hanya dengan satu atau dua sudut pandang keilmuan. Untuk itu, kita memerlukan kolaborasi dan integrasi dari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu keislaman tradisional maupun ilmu-ilmu modern seperti ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hingga sains dan teknologi. Dengan pendekatan multidisipliner, kita dapat menggali kekayaan khasanah Islam secara lebih mendalam untuk menemukan solusi-solusi inovatif Di Aceh, kontemporer terus ada serta webinar. membangun peradaban yang lebih harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, webinar ini diharapkan dapat menjadi platform bagi kita semua untuk saling bertukar gagasan, memperluas wawasan, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan studi Islam yang lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga webinar ini, dengan webinar ini kita semua dapat memperoleh pencerahan, inspirasi, dan energi baru untuk terus berkontribusi dalam pengembangan studi Islam yang inklusif, progresif, dan mencerahkan. Untuk itu saya mengajak, mari sama-sama kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan berdiskusi secara konstruktif. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar berseri dengan tema Studi Islam dalam Pendekatan Multidisipliner secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana UIN Araniri. Oke, para hadirin sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan paparan webinar berseri hari ini. Tapi sebelumnya boleh saya berpantun sedikit? Tolong dicakepkan. Minum kopi di pagi hari, Cakep, wajah berseri menyambut mentari. cakep. Webinar berseri kita mulai bersama Ibu Prof. Eka Suryani. Tolong kenalnya sebelumnya. Karena belum disebut ya, Prof. Oke, silakan sama-sama kita mintakan dengan hormat Ibu Profesor Eka Sri Mulyani SAG MPA PhD untuk memulai webinar berseri hari ini dengan tajuk pendekatan multidisiplin dalam studi Islam. Silakan Bu. Terima kasih Bu Rahmi. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat karunia-Nya sehingga kesempatan kita untuk berada dalam majelis seperti ini senantiasa terfasilitasi ya. Jadi dimudahkan, ada yang menyelenggarakan. Walaupun kita berkeinginan tapi tidak ada penyelenggaranya, ya tidak akan jalan juga. Berikut selawat beriring salam kita persembahkan keharibaan junjungan Allah Nabi Muhammad SAW, Rasul rahmatan lil alamin yang memperlihatkan keteladanan ya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah habis dan selalu disarankan kita untuk menggali ilmu pengetahuan bahkan sampai ke negeri Cina sekali.
apresiasi kepada Prodi S3 Studi Islam atas inisiasinya menyelenggarakan webinar series ya. Series itu artinya kan tidak sekali, ada serial, ada yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Nah, yang paling sulit itu kan mempertahankan keberlanjutannya. Setelah yang pertama, kemudian selesai gitu ya, yang pertama dan terakhir. Nah, jadi apresiasi bahwa ini adalah sebuah series yang tidak berakhir setelah yang pertama. Jadi ada serial-serial berikutnya. Kemudian juga apresiasi kepada yang hadir ya, semuanya, baik dari kalangan pimpinan prodi di Pasca Sarjana maupun seluruh hadir hadir in dan hadir out ya. Hadir in itu ada dalam ruangan, hadir out mungkin secara Zoom seperti sama dengan saya yang hari ini sedang bertugas di Jakarta. Insya Allah besok akan kembali ke Aceh. Namun demikian, dalam bentuk apapun kesibukan kita, komitmen kita untuk sama-sama menghidupkan majelis-majelis ilmu pengetahuan seperti ini tetap tidak bisa kita tinggalkan atau tidak boleh kita abaikan. Bapak Ibu, sesuai dengan judul ya, presentasi saya hari ini akan melihat kajian Islam, studi Islam dari pendekatan multidisiplin. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, sebelum IAIN, sebelum UIN itu kan IAIN ya, Institut Agama Islam ya. Nah, saat itu fakultas-fakultas yang ada itu adalah fakultas-fakultas yang bagian dari dirasa Islamiyah, kajian keislaman. Tapi kemudian setelah berubah menjadi UIN, kita punya prodi atau bagian dari fakultas yang kita katakan fakultas umum. Memang ilmu itu tidak bisa dibatasi, dia perlu bersilaturahmi dengan banyak pihak gitu ya. Nah, secara metodologi, bagaimana kita membahas, mengkaji sesuatu dengan menggabungkan beberapa perspektif bidang ilmu, bahkan bahkan yang tidak terkait dalam satu bidang sekalipun. Kalau misalnya dakwah kemudian dilihat dari sisi eh, apa namanya sejarah Islam ya, mungkin itu masih masih dekat, masih dalam rumpun studi Islam. Tapi arsitektur dilihat dari perspektif sejarah Islam kan juga bisa ya. Arsitektur Islam misalnya kan punya karakteristik tersendiri dan pernah saya apa namanya walaupun tidak mendalaminya tapi beberapa kali ketika ke toko buku itu melihat sebuah kajian arsitektur Islam dari perspektif sejarah, melihat bagaimana model-model arsitektur yang ada di Andalusia misalnya. Nah, ini kan perpaduan bidang ilmu yang kemudian membuat kajian itu menjadi semakin mendalam, menjadi semakin luas dan menjadi semakin kompleks ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita encourage, kita mainstreamkan, kita budayakan. Mengapa? Karena memang kalau kita katakan riset itu adalah bahagian yang mencoba untuk merespon persoalan berangkat dari masalah, terutama riset-riset sosial, maka tidak bisa hanya dilihat dari satu perspektif bidang ilmu saja, ya. Nah, saya coba share screen karena sudah menyiapkan PPT. Bentar ya, sebentar. Kalau ada PPT lebih lebih ini ya, lebih mau apa namanya, lebih mudah kita ini. Mudah-mudahan sebentar. Ada karena ada beberapa PPT yang saya buka. Oke. Mudah-mudahan ini file yang tepat. Ini kelihatan PPT-nya? Kelihatan ya? Oke. Nah, hari ini kita akan melihatnya dari multidisiplin. Saya nanti coba jelaskan ada multidisiplin, Di ada pertanyaan kuning inter, buang, eh, buang ganti sama di bawah ini buang juga. ada multidisiplin, ada interdisiplin, ada transdisiplin. Ya. Nah, monodisiplin itu paling sering katakanlah kalau kita masih belajar
fisika, fisika aja kalau itu ilmu umum ya. Atau kita belajar ilmu Al-Quran saja misalnya. Itu monodisiplin ya. Dan biasanya ini kan pada level yang di bawah pasca sarjana ya. Tapi kalau di pasca sarjana itu sudah mulai multidisiplin sebenarnya kemampuan untuk menggabungkan. Misalnya ya prodi studi Islam ya. Atau ada di S2 itu ilmu agama Islam atau ya fikih modern gitu ya. Kajian-kajiannya kan juga kadang-kadang menggabungkan bicara fikih yang terkait dengan munakahat, dengan perceraian. Isu perceraian tidak hanya dilihat dari fikih saja gitu kan. Isu pernikahan, bicara sekufu itu udah bicara sosial. Bicara sekufu itu bicara strata sosial gitu kan. Dan itu ilmunya di sosiologi kan. Bisa menjelaskan bagaimana orang itu distratifikasi. Kelompok masyarakat itu distratifikasi. Seperti itu kan. Ada kemudian yang kita katakan kelompok aristokrasi, bangsawan, urang kaya dan sebagainya itu bicara ilmu sosiologi gitu kan, tapi konsepnya sekufu. Sekufu itu ada di dalam fikih, fikih munakahat, itu hukum Islam gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kajian-kajian tentang pernikahan atau yang sedang sedang happening ya, menjadi perhatian banyak pihak, tingkat perceraian yang sangat tinggi gitu kan, tidak cukup hanya melihatnya apa namanya bahwa itu sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah kan. Maaf, slide-nya sepertinya silap. Ya, nggak kelihatan. Enggak, ini penyandang disabilitas, Prof. Oh salah ya. Oh sebentar sebentar. Eh, yang di saya betul ini tapi kenapa salah di sana ya? Sebentar. Yang di tampilan saya betul sebentar ya. Saya masih pastikan. Ini ada atau boleh Armedi ada di sana ditampilkan dari yang saya share. Coba ya. Eh, Kalau ini sudah betul? Ini masih salah, Bu Rami? Salah ya? Udah benar, Prof. Oh, udah ya? Oke. Eh, Tadi sampai di mana ya? Multidisiplin ya. Multidisiplin bahwa melihat satu isu, misalnya perceraian, itu tidak hanya dari sisi bahwa itu adalah sesuatu yang eh, dalam hadis ya dibenci tetapi halal dari sisi hukum Islam. Tapi mengapa orang bercerai ya kan? Faktornya ternyata kalau dari beberapa kajian itu ternyata masalah komunikasi. Karena katanya pernikahan itu 80% itu berbicara-berbicara, komunikasi. Begitu itu konslet maka buyar gitu ya katanya. Jadi melihat pernikahan, melihat potensi perceraian, itu ada ilmu komunikasi di situ. Nah, kemudian apakah ada kaitannya dengan sekufu dan tidak sekufu tadi? Maka di situ kita memerlukan bantuan ilmu sosiologi gitu kan. Nah, apakah di sana ada kekerasan? Mungkin kita memerlukan studi gender, ya kan, untuk melihat relasinya itu subordinat, yang satunya atau relasinya setara, terus patriarki dan sebagainya. Nah, itu kan memerlukan disiplin ilmu yang lainnya. Nah, itu eh, membuat kajian kita yang mencoba untuk meneliti dari sisi fikih munakahat, hukum keluarga menjadi lebih luas dan lebih dalam memetakan masalah. Dan nantinya ketika kita menganalisa, apalagi kalau kita mencoba untuk menggunakan pendekatan interdisiplin dan transdisiplin, itu akan memberikan tawaran solusi yang tepat. Nah, jadi kalau multidisiplin itu nggak sampai pada penggabungan yang menghasilkan sebuah konsep baru ya. Misalnya kalau 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 interdisiplin itu katakanlah ya bicara kalau misalnya saya beberapa kajiannya kan melihat dalam studi gender dan Islam misalnya. Itu Rifaat Hasan dari Pakistan dia memunculkan konsep feminis teologi misalnya. Teologi
Islam digabungkan dengan kajian gender. Nah, itu arah interdisiplin karena secara metodologi, secara konseptual memang dicoba kolaborasikan atau gender jihad misalnya, ya kan? Nah, ini dari sisi epistemologinya, metodologinya itu dicoba kawinkan. Tapi kalau multidisiplin tidak, makanya kemudian saya melihat ya kajian-kajian selama ini itu lebih kepada multidisiplin. Bagaimana dengan transdisiplin? Nah, transdisiplin itu eh, melibatkan pengambil kebijakan atau praktisi, ya misalnya tadi meneliti tentang perceraian ya, maka melibatkan Kemenak, Kementerian Agama, atau melibatkan siapa lagi misalnya BKKBN, atau melibatkan DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu, karena bicara perceraian kan bicara kesejahteraan anak nanti setelah perceraian misalnya. Kenapa melibatkan Kemenak? Mungkin ada kaitannya dengan kursus calon pengantin yang pasangan itu tidak disiapkan. Uh, jadi yang terbayang itu keindahannya seperti drama Korea yang romantis dan sebagainya, tapi ternyata persoalan hidup kan kalau dalam bahasa saya itu listrik kan nggak bisa bayar pakai cinta gitu ya. Ada banyak persoalan-persoalan secara sosial ekonomi gitu. Bagaimana penerimaan di keluarga mertua ketika seseorang istri itu merasa tidak diterima dalam keluarga mertua gitu. Bagaimana membangun menempatkan diri gitu ya secara sosial menjadi nyaman dalam sebuah relasi keluarga dan membesarkan anak dengan nyaman, dengan baik, dan memiliki visi yang sama gitu. Nah, jadi ada ada kaitannya dengan pengambil-pengambil kebijakan yang lainnya. Itu transdisiplin. Jadi kalau misalnya kita hanya tesis saja, disertasi saja atau skripsi saja yang tidak ada kaitannya dengan project ya atau commission research itu biasanya bukan transdisiplin. Jadi transdisiplin itu sudah melibatkan praktisi atau pengambil kebijakan. Nah, untuk hari ini kalau misalnya ada waktu, saya juga akan mencoba meng-highlight penggunaan metode etnografi karena itu kan berangkat dari antropologi dan secara tidak langsung memang menjadikan kajian studi Islam itu menjadi multidisiplin. Jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan, monodisiplin itu study of one discipline, satu bidang ilmu. Kalau interdisiplin itu uh, mengintegrasikan lebih ya, lebih dari satu, dua atau lebih gitu. Multidisciplinary itu combining or involving several academic discipline or professional specialization in an approach to a topic or a problem. Jadi kita gunakan satu pendekatan dengan menggabungkan beberapa perspektif bidang ilmu. Ya, jadi kalau secara praktisnya seperti apa? Kalau misalnya kita sebagai seorang peneliti, mungkin ya dalam sebuah riset bersama, katakanlah kalau dosen itu punya kolaborasi riset, yang satu bidang ilmunya tentang fikih, yang satu bidang ilmunya tentang sejarah gitu. Nah, dia misalnya meneliti tentang haji ya, tentang haji atau tentang zakat. Nah, itu kan ada perspektif sejarah gitu ya. Haji yang kita lihat hari ini kan bukan seperti hari ini dulunya gitu. Jadi perlu kajian-kajian sejarah. Bahkan ada sebuah riset yang serius dari UIN Bandung ya, meneliti tentang sejarah haji naik Ibu gitu. Dari catatan-catatan seperti barangkali tulisannya apa namanya Snow Hugro-nya misalnya dari catatan-catatan yang dikumpulkan oleh asistennya gitu ya. Nah, jadi perspektif sejarah dalam melihat ibadah haji. Jadi bisa jadi ketika melakukan riset multidisiplin ini, kalau misalnya itu adalah riset kolaborasi, ada yang berasal dari pakar bidang keilmuan Islamic law atau hukum Islam, lebih spesifik lagi tentang haji, fikih ibadah dan ibadahnya itu haji. Kemudian ada yang dari perspektif ilmu sejarah atau dari latar belakang kayak tadi saya lihat ada Pak Herman sini ya tentang naskah gitu. Pasti ada naskah-naskah masa lalu yang menceritakan bagaimana ibadah haji. Nah, kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk membaca naskah ya tentu memerlukan kolaborasi atau kolaborator dari orang yang bisa membaca naskah. Nah, pertanyaannya itu kalau risetnya bersama-sama. Nah, kalau misalnya risetnya mahasiswa S2 atau S3, apakah bisa dilakukan secara multidisiplin? Sangat bisa, ya kan? Makanya kemudian komposisi pembimbing akan membantu dan kemampuan kita untuk membaca karya-karya yang berbeda, ya. Nah,
Kalau misalnya itu tadi multidisciplinary, nah interdisciplinary karena saya tidak fokus ya kepada interdisciplinary, tapi setidaknya kalau misalnya kita ditanya kira-kira apa nih yang membedakan, ada multidisiplin, ada interdisiplin, ada transdisiplin, ya. Nah, secara sederhana seperti yang saya jelaskan tadi, multidisiplin menggunakan satu pendekatan dengan menggabungkan beberapa bidang ilmu. Kemudian kalau interdisiplin itu secara konsep itu diintegrasikan, metode-metodenya juga diintegrasikan. Jadi bisa menghasilkan seperti tadi feminisiologi dan sebagainya ya. Tapi kalau transdisiplin itu kita melibatkan praktisi ya, non non akademisi juga. Jadi kalau udah melibatkan keilmuan dari sisi kita peneliti dan pengalaman-pengalaman praktis sekaligus nanti akan ada implikasi kepada kebijakan, maka itu akan menjadi riset yang dikatakan pendekatannya itu transdisiplin. Kapan kita akan menggunakan eh, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin itu sangat bergantung pada persoalan, pada masalah riset, pada kompleksitas, dan pada tujuan penelitian dari riset itu sendiri. Mungkin ada yang bertanya, bisa nggak sebuah riset akademik yang basisnya itu adalah kampus untuk kepentingan memenuhi syarat menjadi sarjana, master, atau doktor, tapi sifatnya transdisiplin? Bisa saja kalau misalnya dari awal memang riset itu sebenarnya bagian dari proyek penelitian tertentu gitu ya, sangat-sangat mungkin. Misalnya dulu ya pernah ada waktu itu call for proposal riset dari katakanlah ya KNAW Belanda seperti LIPI-nya Belanda. Nah, tentang tema apa aja kolaborasi antara Indonesia dan Belanda. Waktu itu kita milihnya itu zakat ya, memilihnya zakat. Kaitannya juga bukan hanya fikih zakat saja, tapi dari sisi pemberdayaan ekonomi misalnya. Tapi dalam proyek itu diberikan kesempatan untuk mahasiswa PhD, gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya bicara zakat, bicara pemberdayaan ekonomi itu ada konsep-konsep yang praktis juga. Jadi hampir kayak kayak riset yang akhirnya punya terapan dan melibatkan para pihak yang tidak hanya akademisi saja, tetapi ada dana yang diperuntukkan bagi mahasiswa PhD. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini transdisiplin itu juga sangat mungkin muncul dalam konteks kehidupan kampus ya, ketika menghasilkan riset untuk kepentingan menjadi sarjana, master, atau doktoral. Nah, kita harus mempertimbangkan banyak hal sebelum misalnya memutuskan ya untuk menggunakan pendekatan tertentu, termasuk multidisiplin, interdisiplin. Kelemahannya itu bahkan bisa yang sifatnya teknis, ketidakmampuan misalnya nih, kita mau melihat haji dari kajian manuskrip, loh kita tidak bisa membaca manuskrip itu bagaimana ya? Nah jadi kelemahan yang seperti itu ada nggak solusinya? Kalau memang ada solusinya, ya silahkan lanjut. Tapi kalau tidak ada solusinya, itu menjadi riset yang jalan di tempat, tidak akan selesai, gitu ya. Jadi banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum kemudian kita memutuskan apakah akan mengambil model pendekatan tertentu, termasuk yang interdisiplin atau transdisiplin. Tapi yang paling visible ya multidisiplin ya. Karena kalau monodisiplin itu kan kalau untuk riset-riset S1 ya, mungkin bahkan S1 sekarang juga sudah multidisiplin, sudah punya kemampuan untuk bisa mengkaji sesuatu tema penelitian dari beberapa perspektif bidang ilmu. Sudah ada itu skripsi-skripsi yang demikian ya. Mengapa penting? Ya, tadi barangkali sudah saya singgung juga, karena ilmu itu kan berkembang terus ya. Kalau kalau dulu mungkin kalau bicara perceraian, bicara pernikahan, itu hal-hal yang ya sudah bercerai seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kan banyak ininya, banyak apa namanya itu ilmu-ilmu yang terus berkembang, konseling pernikahan misalnya kan. Nah, itu kan sudah ada kajian tentang keluarga, family studies ya. Nah, jadi perkembangan dan inovasi ilmu yang terus berkembang begitu pesat gitu. Jadi tidak mungkin kita tidak merespon menggunakan ya alat atau tools ilmu pengetahuan itu untuk melihat persoalan karena memang sudah ada alatnya di sana. Oh, bahwa kita tidak terupdate, nah itu persoalan yang harus kita
carikan jalan keluar, kita harus banyak membaca, kita harus banyak berdiskusi, atau kita mencari pembimbing ya. Kalau misalnya ini dalam konteks skripsi, tesis, disertasi, mencari pembimbing yang bidang ilmunya mungkin bisa membantu. Misalnya mengkaji darah haid ya. Di UIN tuh kan belum ada fakultas kedokteran. Sementara darah haid itu kan ada perspektif kesehatan juga yang perlu diketahui. Maka solusinya ketika mengkaji itu minimal ada pembimbing, atau kalaupun tidak pembimbing dalam konteks yang resmi, ada eksternal dalam tanda kutip supervisor yang akan memberikan pandangan-pandangan ketika mendiskusikan adza. Dalam Al-Quran itu penyakit misalnya kan disebutkan. Nah, bagaimana mendiskusikan itu dari perspektif klinis kesehatan begitu ya. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, kita membahas darah haid melupakan kajian kesehatan. Oh, ini kebetulan kami fikih modern ini, masalah fikih aja. Tidak bisa juga kita lepaskan seperti itu saja tanpa, terutama ketika tadi berbicara tentang bagaimana menafsirkan ayat yang mengatakan bahwa darah haid itu penyakit ada itu. Tapi penerjemahannya dari perspektif ilmu kesehatan akan sangat membantu memahami kontekstualisasi dari ayat tersebut. Ya. Mengkaji solusi dari kompleksitas permasalahan yang terjadi. Kan kompleks sekali. Ini tadi cerita kalau hari ini kenakalan remaja, terus kekerasan seksual. Ya, tadi mungkin yang salah tampil itu beberapa waktu yang lalu kami membahas tentang kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Ya. Jadi kalau misalnya atau kekerasan seksual secara umum lah kita katakan, ternyata pelakunya itu dari data-data yang ada, dari kajian-kajian yang ada itu adalah orang dekat gitu ya. Orang dekat itu kadang-kadang bisa ayah kandung ya. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan ada anak yang diperkosa berkali-kali oleh ayah kandungnya sampai hamil seperti itu kan. Nah, ini kompleks sekali masalahnya ya. Karena ayah kandung, paman kandung itu kan orang yang tidak boleh dinikahi, orang yang melindungi, tapi ini sudah sebaliknya. Nah, bagaimana mengkaji ini? Ya. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang sangat kompleks, tetapi membutuhkan pemikiran-pemikiran keagamaan, pemikiran-pemikiran sosial yang kita di sini akan dibantu oleh alat-alat dan ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Misalnya ketika berbicara kekerasan seksual tadi, kenapa bisa terjadi? Mungkin dalam konsep relasi kuasa itu akan memperlihatkan biasanya yang menjadi korban itu seperti apa, gitu ya. Mungkin itu akan memperlihatkan kaitannya dengan pembagian ruang spasial. Bagaimana kaitannya dengan kemiskinan? Bisa jadi ada kaitan juga dengan kemiskinan ketika rumah, ya kalau bicara ruang spasial. Ketika rumah, katakanlah rumah itu dua kamar, ya, sementara anak ada yang laki-laki dan perempuan, gitu ya. Gimana satu kamar harus dibagi dengan adik kakak? Potensi incest kan bisa terjadi di sana. Jadi persoalan spasial, bagaimana pembatasan ruang-ruang privasi kan, kita harus melihat itu tidak hanya dari perspektif katakanlah oh ini haram ini dan sebagainya, tetapi kenapa itu terjadi itu ada ilmu lain yang akan membantu untuk menjelaskan sehingga kompleksitas masalah sekaligus kalau memang nanti memerlukan kompleksitas penyelesaian yang lintas sektor kalau bahasa sekarang dari berbagai pihak mungkin perlu dari apa namanya katakanlah dinas syariat Islam, mungkin perlu juga dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu kan. Jadi mereka masing-masing sudah bisa memahami ranah apa nih, sektor apa, domain apa, wilayah apa yang mereka bisa pahami dan intervensi gitu ya. Kemudian mengapa perlu sebagai reaksi kajian keislaman terhadap kajian pengetahuan di luar sana ya, nggak harus barat, di luar sana yang berkembang begitu pesat ya. Makanya kemudian makanya kemudian katakanlah kalau dalam perkembangan ilmu komunikasi dan teknologi yang luar biasa sekarang, ya kan, kita perlu perlu mendudukkan ya bagaimana kajian-kajian sosial, humaniora yang di dalamnya juga termasuk kajian keislaman itu bisa mengambil posisinya begitu ya. Jadi di tengah kancah ya, awalnya itu istilahnya kancah ya. Yang luar biasa dari perkembangan ilmu pengetahuan di luar sana, bagaimana reaksi dari kajian Islam? Eh, karena
disertasi saya dulu membahas tentang perempuan dari dunia pesantren ya. Saya kasih contoh kalau kita bicara pesantren itu masuknya wilayahnya studi Islam ya, atau mau lebih spesifik lagi pendidikan Islam gitu ya. Tapi oke lah studi Islam secara umum. Irisannya dengan apa? Dengan kalau dalam penelitian saya ini irisannya dengan sosiologi ya. Nah, kenapa dengan sosiologi? Karena teori yang saya gunakan dalam ini sebagai contoh ya, paling mudah kan memberikan contoh dari penelitian sendiri ya. Nah, karena kebetulan buku ini eh, tentang pesantren di Jawa, ibunya di Jawa, kemudian diterbitkannya juga di Belanda, belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, mungkin belum banyak yang apa namanya bisa mengambil sebagai referensi. Jadi saya coba jelaskan di sini sekaligus untuk memperlihatkan bagaimana eh, eh, apa namanya pertemuan ya antara kajian Islam, studi pesantren dengan sosiologi ya. Dalam buku ini, dalam penelitian ini, saya mencoba menggunakan teori sosiologi tentang dikotomi ruang publik dan domestik ya. Bahwa dalam kajian atau teori sosiologi itu ada yang dinamakan ruang publik ya. Ruang publik itu ruang di luar ya. Ruang domestik itu ruang privat, ruang di di dalam rumah biasanya ya. Kalau kalau secara space, walaupun sebenarnya ketika itu tersegregasi belum berarti itu adalah diskriminasi gitu ya. Misalnya Rumuh Aceh itu kan ada Seramu Inang, ada Seramu Agam gitu. Posisinya apakah Seramu Agam itu adalah bahagian yang agak ke depan, Seramu Inang itu agak di belakang lebih dekat ke dapur, itu tidak harus selalu mengindikasikan diskriminasi, tapi lebih kepada segregasi ya secara kultur dan budaya, kenyamanan untuk berdiskusi dan berbicara. Nah, bahkan ketika mereka katakanlah yang Seramu Inang ini ibu-ibu ya perempuan-perempuan berada dalam diskusi yang di ruang privat tidak ada bahwa mereka bisa bicara apa aja gitu ya. Nah, jadi lebih kepada segregasi yang tidak harus selalu diskriminasi. Ada cukup banyak teori-teori yang mencoba menjelaskan tentang dikotomi ruang publik. Yang pertama sekali memunculkan konsep teori ruang publik itu Jürgen Habermas ya, seorang sosiolog yang mencoba melihat ada pembedaan ruang publik dan domestik dalam konteks masyarakat Barat Eropa abad ke-18, borjuis lagi ya, masyarakat masyarakat apa namanya itu kelas menengah ya, kelas menengah ke atas ya. Nah, ketika saya mengkaji pesantren yang biasanya dibedakan antara pesantren putri dengan pesantren putra dan beberapa karya tentang pesantren itu terkadang melupakan bahwa ada pesantren putri karena eh, aksesnya tidak dimiliki oleh semua peneliti, terutama peneliti laki-laki kan tidak bisa masuk ke pesantren putri. Beberapa waktu yang lalu misalnya saya mencoba tentang pesantren ekologi ya, pesantren ekologi dari riset mohon di mute. Dari sebuah riset dosen di UIN Jakarta, saya tanyakan, ini ekologi itu ada teorinya ekofeminisme ya. Ekofeminisme itu kalau kita bicara lingkungan itu kan dekat sekali pengelolaan lingkungan itu dengan perempuan, dan saya tahu ada pesantren ekologi yang di ini oleh Ibu Nyanyi misalnya kan. Terus jawabannya adalah dia tidak bisa masuk ke pesantren putri. Terus saya katakan, ya kalau misalnya itu kendalanya, berarti kan tinggal mempekerjakan atau meng-hire seorang asisten peneliti yang perempuan seperti itu. Nah, kajian-kajian pesantren termasuk Clifford Geertz sendiri ketika mencoba memberi definisi pesantren, itu boys dia mengatakan jadi seolah-olah hanya
pesantrennya laki-laki. Apakah karena itu tadi pembedaan ruang ya, yang kemudian kalau yang pesantren perempuan sampai ada seorang peneliti mengatakan itu seperti harem gitu, harem dalam tradisi sejarah kerajaan-kerajaan raja-raja gitu ya, tempat perempuan dikumpulkan gitu kan. Kan bukan itu gitu ya. Jadi ketika itu terpisah, itu adalah sebuah tradisi yang memang kemudian dipertahankan dari waktu ke waktu oleh pesantren, tetapi tidak selalu itu adalah diskriminasi. Nah, akhirnya saya mencoba melihat dari sisi pendidikan Islam pasti ada juga mungkin educational leadership ya, kepemimpinan, bagaimana model-model kepemimpinan yang berubah. Kalau dulu Lamaksori Dovir itu karyanya yang sangat terkenal tentang tradisi pesantren itu kan mengatakan bahwa sentral figur kiai itu sangat berperan. Nah, dalam riset saya itu melihat bahwa kemunculan sentral figur kiai dalam beberapa pesantren di Jawa itu berkurang. Yang muncul sebaliknya adalah model collective leadership. Jadi pesantren dikelola bersama-sama oleh anaknya kiai. Nah, ketika dikelola bersama-sama, di situ ada anaknya yang laki-laki dan ada anak yang perempuan dan masing-masing itu memegang peran-perannya. Nah, kemudian keberadaan organisasi-organisasi keislaman, kalau misalnya di pesantren di Jawa itu sangat kental dengan Nahdlatul Ulama misalnya kan. Nah, itu organisasi Muslimat, Fatayat, itu seolah-olah seperti mengkader tokoh-tokoh perempuan pesantren yang mereka itu melakukan peran-peran yang sangat penting, baik dalam kepemimpinan dalam hal intervensi kebijakan maupun kepemimpinan dalam hal menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat. Nah, salah satu pesantren yang saya jadikan lokus ya penelitian itu adalah pesantren yang didirikan oleh anaknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh NU ya, pendiri NU. Nah, Nyai Horiah namanya ya. Nyai Horiah ini punya anak perempuan dua orang, yang lain meninggal katanya waktu kecil. Salah satu Salah satu anak perempuannya Nyai Abidah. Nyai Abidah ini memulai pesantren putri itu dari ruang tamu. Nah, ketika saya berdiskusi dengan pembimbing saya, dia bilang, loh, ruang tamu rumah itu kan privat ya, domestik, tapi dia mengerjakan pekerjaan publik. Nah, jadi riset kita itu mencoba untuk melihat bagaimana ruang publik dinegosiasikan. Makanya kemudian judul disertasi saya itu Negotiating Public Space, negosiasi ruang publik. Dari konsep bahwa publik dan domestik itu terpisah. Salah satu yang ingin saya sampaikan pesannya adalah bahwa ketika sebuah konsep katakanlah ruang publik tadi ya muncul dalam konteks masyarakat Eropa Barat borjuis gitu ya, middle class, belum tentu cocok untuk melihat eh, konteks yang berbeda di luar masyarakat yang seperti itu gitu. Jadi variasi dan modifikasinya itu beragam sekali. Nah, itu yang kemudian kompleksitas itu yang coba saya tangkap ketika menggabungkan kajian pesantren dengan tetap menggunakan teori-teori sosiologi. Nah, teori lain yang saya pakai yang dari sosiologi ketika melihat kepemimpinan Ibu Nyai ini adalah teori derive and achieve power. Seseorang itu misalnya ya, kalau seseorang menjadi kepala sekolah karena ayahnya kepala sekolah, nah itu artinya sesuatu yang diturunkan atau derive power ya. Misalnya dalam konteks pesantren biasanya penerusnya adalah anak dari eh, tokoh atau pimpinan pesantren sebelumnya itu derive. Tapi kalau achieve power itu adalah sebuah posisi yang didapatkan seseorang dari proses struggle, effort, karya kerja yang sifatnya pembuktian atau kalau dalam bahasa manajemen itu mungkin bisa dikatakan meritokrasi ya. Nah, ketika melihat sosok Ibu Nyai, itu kan kalau secara definisi Ibu Nyai itu adalah istrinya Kiai atau anaknya Kiai. Berarti secara otomatis dong mereka bisa menjadi pimpinan dalam tanda kutip ya. Nah, tapi kemudian berdasarkan data-data di lapangan menggunakan teori derive and achieve power, saya berargumentasi ya bahwa posisi yang mereka dapat itu bukan hanya karena mereka istri atau anaknya Kiai, putrinya Kiai, tapi mereka juga punya sisi yang sifatnya itu achieve. Mereka punya pencapaian-pencapaian, misalnya.
Ibu Nyai Mahsunah yang waktu itu saya teliti adalah wakil ketua DPRD Jombang misalnya kan. Mereka itu punya track record kepemimpinan dalam organisasi yang menunjukkan bahwa itu ada sisi achieve, bukan hanya karena kebetulan mereka lahir dari keluarga kiai. Nah, ini kan cara untuk melihat bagaimana kepemimpinan dalam konteks masyarakat muslim dalam kondisi yang lebih spesifik lagi kita bicara pesantren yang punya tradisi ya. Kalau kata Gus Dur itu kan pesantren itu subkultur ya. Jadi ada kultur, ada bahagian dari kultur namanya subkultur gitu ya, yang sangat spesifik. Tapi dilihatnya itu tidak hanya dari perspektif kajian Islam atau pendidikan Islam ansih yang melihat bagaimana kalau dari kajian pesantren kan ada 5 unsur pesantren, tapi juga menggabungkan dengan teori-teori sosiologi. Nah, ketika melihat tadi eh, Ibu Nyai itu, saya pakai lagi teori ibuisme. Ibuisme dari Madelon Jayadiningrat yang kemudian diteruskan kajiannya oleh Julia Surya Kusuma yang melihat konsep ibuisme negara dalam konteks organisasi PKK Dharma Wanita di mana posisi seseorang itu terkait dengan posisi suaminya. Nah, dalam tulisan mengenai pesantren ini, teori ibuisme ini saya gunakan, tapi kemudian saya coba eh, kemukakan ya sebuah konsep yang berbeda gitu ya. Saya menamakannya ibuisme santri. Jadi ibuisme santri itu terbentuk dari sebuah rasa tanggung jawab juga karena ketika dia menjadi putrinya kiai, istrinya kiai, seolah-olah di pundaknya itu ada tanggung jawab terhadap anak-anak santriwati yang ada di pesantren itu. Secara kultur kayaknya sudah dibesarkan ya dengan rasa tanggung jawab itu dan itu kemudian panggilan-panggilan yang digunakan kepada ibu nyai atau kiai kan kalau dalam bahasa Jawa itu romo kan kalau mungkin bahasa kita uh, abun, abati itu kan panggilan yang digunakan untuk ayah ya, bapak gitu ya. Artinya kan orang tua. Jadi tanggung jawab yang diambil itu adalah tanggung jawab orang tua yang karena orang tuanya jauh, mereka mondok, maka jadilah dia itu ibuisme santri atau santri ibuism. Nah, ini kan salah satu contoh ya, mungkin kebetulan dari penelitian saya yang mencoba untuk melihat kajian pesantren yang biasanya adalah kajian pendidikan Islam, studi Islam, tapi kemudian menggunakan alat-alat bantu, tools, teori-teori dari ilmu sosiologi. Makanya kemudian judulnya kalau ketika jadi buku itu Negotiating Public Space, negosiasi ruang publik yang itu adalah kajian sosiologi. Eh, ini masih kita sampai jam 12 ya. Mungkin kira-kira berapa banyak lagi waktu Bu Rani? Ya, mungkin 10-15 menit lagi ya kita ini ya. Saya coba jelaskan sebenarnya ada video, tapi nanti kalau misalnya ada waktu kita coba tampilkan video ya. Barangkali beberapa sudah menonton video itu ya. Nah, kenapa kemudian ke arah metode etnografi ya? Karena dari sini kan eh, juga akan memperlihatkan keragaman, kompleksitas, eh, kedalaman, kekayaan data yang bisa kita hasilkan dari sebuah penelitian sosial keagamaan termasuk dalam studi Islam ya. Jadi secara harfiah etnografi itu artinya tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atau hasil penelitian lapangan selama sekian bulan atau sekian tahun. Nah, mungkin kalau untuk konteks Aceh semua langsung ingat itu tulisannya Snow Hagronya gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan Snow Hagronya kan cuma sebentar, dia tidak langsung meneliti sendiri, dia menggunakan asisten gitu ya. Tapi walau alam lah secara metodologi apa yang dilakukan saat itu, tetapi yang kita ketahui bagi yang pernah membaca bukunya itu data-datanya sangat detail dan itu model data-data etnografi. Etnografi itu itu secara metode penelitian ya. Itu masuk ke dalam metode yang paling sering digunakan di dalam ilmu antropologi.
Nah, menurut Margaret Mead, ketika bicara antropologi ya, sebuah ilmu pengetahuan yang secara keseluruhan tergantung pada laporan-laporan kajian lapangan. Jadi, bagaimana masyarakat itu hidup, bagaimana berpikir, melihat sesuatu bukan dari proposal yang kita bawa dari atas meja gitu saat di kampus, tapi cobalah hidup di sana gitu ya. Coba lihat di sana dengan perspektif, misalnya tadi kalau kita mau melihat tentang fikih munakahat ya, bagaimana mahar itu dipergunakan ya. Kalau di dalam Al-Qur'an kan mahar itu kan pemberian suami gitu kan. Berarti dia menjadi milik istri. Tapi dalam masyarakat, dalam praktiknya ternyata itu jadi asokama gitu kan. Saya melihat ada beberapa kajian disertasi yang mencoba melihat misalnya, ya misal contoh itu ya. Atau kalau kalau ada yang membaca bukunya James T. Siegel, The Rope of God ya, yang berdasarkan penelitian di Kampung Lada PD itu, dia sampai bisa mengatakan ya, ketika ya karena hidup di dalam masyarakat ya, katanya perempuan di Aceh itu sangat tidak suka kalau suaminya kerit, pelit gitu kan. Nah, kenapa dia bisa sampai dapat itu kan sesuatu yang sangat insight gitu ya. Ya karena dia tinggal di sana dan mencoba melihat dari perspektif masyarakat setempat. Mungkin di mereka itu membagi tanggung jawab rumah tangga itu sama-sama gitu kan. Laki-laki dan perempuan, kalau misalnya sewa rumah ya 50-50 gitu. Tapi dalam masyarakat yang dia tinggali itu adalah sebuah nafkah ya yang menjadi tanggung jawab suami dan karena itu terasa sekali ketika pelit dan tidak pelit gitu mungkin kan. Nah, jadi ini sebuah apa namanya data yang baru kita bisa rasakan ketika ada di sana bersama masyarakatnya gitu ya. Bukan yang datang sekejap. Kalau datang sekejap itu kan reportase ya, jurnalisme ya. Nah, jadi kajian-kajian etnografi itu akan memberikan kekayaan makna bagi apa-apa yang selama ini kita temukan dalam permukaan gitu ya. Jadi dengan metode etnografi nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Kalau Clifford Geertz barangkali pasti mungkin ya yang kajiannya sosial keagamaan pasti tahu buku Santri Abangan Priai ya. Kalau Clifford Geertz mengatakan, jika Anda ingin mengerti tentang satu ilmu pengetahuan, pertama Anda tidak seharusnya melihat pada teori. Jadi kalau etnografi itu kan nggak berangkat dengan teori-teori yang sudah pakem, sudah established, sudah fix gitu ya. Tapi justru kita bisa mendapatkannya dari data-data yang ada di ya. Kalau James Siegel itu mengatakan berdasarkan ini dia ya di dalam masyarakat PD itu kan biasanya rumah diberikan untuk anak perempuan ya. Makanya porumuh menurut dia itu orang yang mempunyai rumah, the one who own the house gitu ya. Bukan porumuh itu orang yang tinggal di rumah. Nah, jangan-jangan domestik publik yang saya katakan tadi juga tidak relevan untuk melihat masyarakat agraris ya. Nah, seperti masyarakat Aceh misalnya, karena masyarakat agraris itu jauh sama-sama misalnya kan. Nah, itu adalah atau kalau misalnya pun mau melihat apa konsepnya eh, Jaya Werdana ya antropolog dari Australia ketika melihat masyarakat Aceh besar yang katanya urang ineng mitabrih urang agami tapeng itu kan sama-sama ekonomi produktif kan beras itu ya bisa dijual beras itu juga akan menjadi konsumsi yang keseharian dibutuhkan gitu kan. Kalaupun ada uang ya uang harus membeli beras juga gitu. Jadi sama-sama pentingnya, tidak ada yang satu lebih rendah dari yang lain gitu kan. Apakah ini sebenarnya sebuah kondisi yang egaliter? Nah, untuk bisa sampai ke sana kan tentu harus menggunakan sebuah metode yang mencoba melihat dari cara berpikir masyarakatnya itu gitu ya. Nah, jadi tidak datang dengan sebuah teori yang sudah fix itu nggak bisa diganggu gugat, tinggal dipastikan aja ada nggak di sana. Itu bukan cara kerja etnografi, ya. Jadi etnografi itu betul-betul mendapatkan sebuah thick description, analisanya juga kualitatif, kemudian point of view-nya dari masyarakat setempat, ya, dan melihatnya itu juga secara holistik integratif.
Mungkin kalau kita bicara sampel ya pastilah purposif ya, orang-orang yang mau ditemui itu pasti ada alasannya kenapa orang itu yang ditemui dan diajak bicara berkali-kali gitu ya. Saya kadang-kadang sering mengatakan gitu. Kalau misalnya ketika kita diajak di ruang tamu yang sangat formal, datanya beda dengan kita diajak makan atau bahkan diajak masak gitu kan, waktu kenduri dan sebagainya kan ada banyak informasi-informasi yang saya ingat salah seorang kawan peneliti katanya baru itu biar informasi tengah dagung kuah belangang bak bak pudip-pudip apui gitu kan. Nah, jadi ketika kita ada di lapangan berbaur atau kalau di dalam bahasa konsep itu immersion ya, hidup seperti bagaimana masyarakat di sana dengan native point of view, cara pandangnya gitu ya, tentang misalnya keluarga itu tadi, tentang misalnya kalau dulu ya, rumah 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 anak-anak perempuan itu di dekat rumah ibunya gitu, itu apa ininya, kenapa ada filosofi seperti itu, yang bahkan sumurnya aja dulu satu sumur dari beberapa rumah yang itu adalah bagian dari rumah anak perempuan misalnya kan. Ada apa di sana? Apakah itu adalah bentuk perlindungan perempuan juga? Karena ketika mereka itu harus tinggal di rumah suaminya, adaptasinya terlalu berat gitu kan. Sementara di sini tanggung jawab pengasuhan ya itu bisa dibagi bersama dan itu lebih melegakan misalnya kan, dan bisa membuat lebih bahagia misalnya dan lain sebagainya. Jadi dengan cara tinggal bersama masyarakat di sana, melihatnya, berbicara, duduk dalam komunitas-komunitas tempat-tempat yang mereka sering berdiskusi, pasti ada data-data yang berbeda yang sangat kaya ketimbang kita mempersepsikan diri sebagai orang kota Banda Aceh yang punya gaya dan style of living yang berbeda seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin kalau secara metode dikatakan participant observation karena kita ada di sana dan itu dilakukan bukan dengan cara sembarangan juga, tapi dengan teliti, dengan cermat ya. Dan ada etik di sana, ada aturan main yang tidak bisa gara-gara riset kita terus orang menjadi malu dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada eh, pemahaman-pemahaman terhadap bagaimana harus kita memperlakukan orang dan data-data yang mereka sampaikan. Jangan jangan kita mempermalukan atau membuat sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau yang lebih parah lagi membahayakan bagi mereka. Misalnya kalau kita meneliti tadi ya kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga yang pelakunya adalah saudara orang terdekat dan korbannya adalah anak gitu ya. Kemudian namanya muncul, mukanya tidak diblur dan sebagainya kan dari korban itu. Bayangkan bagaimana hancurnya masa depan ya bagi dia dan orang-orang yang kemudian melihatnya nantinya nah gitu ya. Oke. Nah, eh, apa yang bisa menjadi fokus ya? Kalau Atok Muzhar mengatakan dalam studi Islam itu yang bisa dijadikan fokus yang bisa dilihat itu ya naskah ya. Dari sisi naskah masyarakat itu kan biasanya punya tacit knowledge ya, pengetahuan-pengetahuan lokal yang beberapa barangkali terdokumentasikan dalam tulisan-tulisan naskah. Itu bisa menjadi, kalau untuk studi Islam bisa menjadi fokus ya dari kajian. Kemudian apalagi dari sisi ritual ya, dari sisi ritual atau bahkan termasuk ketika penyelenggaraan fardu kifayah gitu. Itu juga bagaimana fardu kifayah itu diselenggarakan dan bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu berbeda-beda ya. Kalau katakanlah ada beberapa yang katakanlah ya dari Maganaya misalnya itu ketika orang meninggal tuh ada tempat yang dihias gitu. Sampai orang yang dari luar negeri mengatakan kok ada tempat pelaminan pengantin gitu, pelaminan pengantin untuk orang meninggal. Jadi ada tempat tidur orang meninggal yang itu ada hiasan-hiasan kasap-kasapnya gitu kan. Nah, kemudian ada keluarga-keluarga dari besan yang akan membuat tilam gulung. Tilam gulung itu juga yang berkasap-kasap seperti itu ya. Nah, jadi beda-beda kan secara tradisi dan budaya. Jadi ritual itu bisa menjadi fokus. Kemudian organisasi juga. Dalam masyarakat itu kan ada organisasi-organisasi Panglima Laut kah, atau organisasi keagamaan kah, itu bisa menjadi fokus kajian juga. Kemudian penganut agamanya, tokoh
tokohnya, Tengku, Imum, dan sebagainya itu bisa menjadi fokus dari kajian juga. Nah, kalau misalnya dalam konteks etnografi, fokusnya itu pada tingkah laku, ada cek atau bahkan emosi ya. Emosi itu bukan marah-marah maksudnya. Emosi itu perasaan, perasaan, pelibatan perasaan dan sebagainya ya. Eh, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu itu seperti apa? Misalnya kan ada masyarakat begitu anu ite tegileng amu ngamu gitu amu istilah amu ya. Ada itu salah seorang peneliti yang munculkan konsep amu. Amu itu bisa sangat mudah marah dan temperamen tuh aspek-aspek apa gitu kan. Kalau yang aspek ini justru enggak misalnya gitu kan. Nah, itu bisa menjadi fokus. Kemudian eh, fokusnya itu melihat pada makna ya, pada makna. Jadi makna dari sebuah fenomena. Kemudian tingkah laku dan makna dari tingkah laku itu. Kenapa seperti itu misalnya kan? Apa makna dari pilihan sikap tersebut dalam sebuah masyarakat kalau sudah lama-lama itu akan dapat ya. Kemudian artefak, kemudian artefak, objek dari alam yang ada di sana itu juga bisa diamati. Kemudian eh, apa namanya? Ah, aku bilang iya. Mana? Kondisi kondisi emosi, kecemasan, dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya mau lebih detail Dapat dan tidur lebih malah. perlu punya jurnal kan. Jurnal itu bukan jurnal yang diterbitkan Scopus atau bukan itu, bukan indeks Scopus. Jurnal itu adalah catatan pribadi kita gitu ya, yang secara detail bisa merekam apa namanya sebuah kejadian dan konteks-konteksnya. Nanti itu akan sangat berguna karena kita tidak sanggup mengingat semua lapisan-lapisan memori kita yang bertindih-tindih itu kan juga akan ada yang terhapus kan. Nah, jadi kalau misalnya ingin datanya itu detail, kayak ya memang harus dicatat. Dan cara mencatatnya kan juga ada skills tersendiri ya. Biasanya kalau peneliti sudah jam terbang tinggi, biasanya sudah punya cara mencatatnya sendiri dan kapan catatan itu harus diselesaikan. Ada yang mengatakan dalam 24 jam, karena setelah itu belum tentu kita masih cukup bisa mengingat detail-detail yang disampaikan. Apalagi kalau kita menemui beberapa orang atau secara tidak terencana mengobservasi beberapa situasi ya. Eh, dari apa yang dikatakan orang secara eksplisit maupun implisit. Jadi bisa fokus kepada istilah bahasa gitu ya, dari cara orang bertindak, dari apa yang dipakai ya dalam sebuah masyarakat. Kenapa kainnya kuning? Ternyata kuning itu maknanya raja, misalnya kan. Kenapa putih? Kan putih itu artinya bersih ya. Eh, Mungkin dalam masyarakat tertentu ketika takziah itu harus hitam, tapi adakah di kita begitu gitu ya? Atau kenapa maharnya seperangkat alat sholat misalnya? Apa makna dari situ? Atau maharnya itu emas? Mengapa emas? Ternyata karena emas itu adalah barang yang memiliki nilai tukar yang stabil gitu ya. Makanya rata-rata kan kalau di Aceh sampai hari ini tuh walaupun ada yang lain-lainnya tetap emas itu karena emas itu dianggap sesuatu yang memiliki nilai tukar yang stabil dan kalau kita bicara bahwa itu adalah perlindungan secara ekonomi, jangan katakan bahwa itu kemudian dijual jadi asokama, tapi perlindungan ekonomi yang disimpan sebagai hadiah untuk istri ketika 20 tahun lagi suaminya meninggal karena sesuatu dan lain hal dijual itu masih bisa jadi modal misalnya kan itu cara berpikirnya masyarakat ya tentang sesuatu gitu. Eh, Nah, ini ada video YouTube tentang etnografi, tapi karena waktu kayaknya tidak mungkin ditampilkan lagi. Ini ada sisa waktu 20 menit kalau misalnya mau berdiskusi. Kalau ada tanggapan barangkali saya kembalikan kepada Bu Rahmi ya. Kalau misalnya memang mau lihat videonya juga nanti kita bisa minta bantu Armeidi ada di sana ya bisa menampilkan video ini. Kalau misalnya diperlukan. Oke, saya kembalikan kepada Bu Rahmi. Terima kasih.
Tidak kedengaran ya suaranya? Ada kurang? Bapak Ibu ada yang pernah mendengar istilah living hadis atau living Quran? Menurut saya itu juga adalah bentuk kajian yang multidisiplin ya, kajian ilmu Al-Quran dengan kajian sosial secara umum ya, karena living hadis itu kan fenomena sosial keagamaan yang dipraktikkan dalam bentuk tradisi di masyarakat yang bersumber dari hadis misalnya. Nah, jadi itu living hadis itu kan salah satu metode ya, yang kalau orang mengkaji ilmu Al-Quran tafsir atau ilmu ilmu hadis pasti tahu ya. Ada living Quran juga. Nah, itu dari konsepnya sendiri sudah tidak hanya ilmu, kalau living Quran tidak hanya ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir ansih itu sudah ada irisannya atau silaturahminya itu, kolaborasinya itu, perkawinannya dengan ilmu sosial, ilmu sosiologi. Karena dia melihat praktik yang dilakukan menjadi tradisi dalam masyarakat yang bersumber dari hadis. Begitu juga sesuatu yang bersumber dari Quran, misalnya seperti itu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan, tanggapan, dan lain sebagainya. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Maaf, ada kendala teknis tadi, suaranya tidak terdengar. Oke, terima kasih Ibu Prof. Eka Sri Mulyani yang sudah memaparkan materi yang sangat bagus hari ini. Oke, kita berikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya. Mungkin kita buka sesi pertama ini 3 orang peserta, disilahkan. Oke, sambil menunggu kami sapa ini peserta ya. Alhamdulillah ini hadir dari Langsa. Ini ada Bapak Tajul Munir nih dari Langsa, Bapak M. Nur. Ada juga Bapak Dr. M. Arif Idris ini. Ada juga Bapak Wadek 3 Adab ini tadi Pak Hermansyah. Bapak Prof. Manan tadi juga kolega dan kawan-kawan seperjuangan di Prodi S3 Studi Islam, dan juga ada kita lihat tadi udah Ustadz Khalidillah nih dari Prodi S3 PAI juga dari Ibu Suraya dari kita ini yang sangat setia mengikuti webinar berseri ini. Terima kasih kepada para ibu bapak sekalian yang sudah stay tune di sini. Ada pertanyaan? Oke, ini dari BPSDM juga ada Ibu Ida Rafni tadi. Dari Tidak ada pertanyaan, kita tampilkan video boleh? Oke, boleh. Ada video yang terakhir ya, yang tentang etnografi ya Armedia. Ada Armedi di sana, Bu Ida? Atau bisa ditampilkan Bu Ida? Bisa, ini kita lihat video yang akan segera diputar. Mohon sabar. Nah, jadi kajian hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Tadi Ibu Prof. Eka sudah memaparkan bahwasanya dengan pendekatan multidisiplin ini kita akan berkomunikasi dalam mempelajari ilmu keislaman. Oke, silakan videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore yang berbahagia ini, kami kembali menjumpai pemirsa, membahas sesuatu yang serius tapi dengan cara-cara yang santai.
sesuatu yang dianggap berat tapi dengan cara-cara yang ringan. Dan sore ini kami akan membahas tentang etnografi, dan saya tidak akan menjelaskan apa itu etnografi karena memang sudah ada ahlinya, sudah ada pakarnya, dosen dari Fakultas Adab dan Humaniora, Dr. Reza Idria, alumni dari Leiden University dan juga sekaligus alumni antropologi dari Harvard University Amerika dan mengajar antropologi bersamaan pada waktu yang sama kuliah di sana. Setelah selesai, Reza baru datang. Jadi setidaknya dari perkenalan singkat itu sudah menggambarkan ya seberapa dekat seorang Dr. Reza Idria dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, barangkali kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja ya, bagaimana memaknai etnografi sebagai sebuah istilah terminologi yang belum begitu familiar bagi banyak orang. Jadi pertama sekali kenapa etnografi itu perlu hadir? Dia melengkapi apa dari metode penelitian yang ada selama ini? Iya. Pertama saya ucapkan terima kasih Prof. Eka sudah mengajak saya berbincang-bincang hari ini. Mungkin teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan video singkat ini ada sesuatu yang untuk didiskusikan. Juga mungkin mahasiswa yang selama ini menggeluti etnografi atau antropologi ataupun metodologi penelitian bisa mendapatkan bahan singkat untuk dipelajari. Jadi tadi ditanyakan apa itu etnografi. Ini sebenarnya kalau sederhananya kita katakan adalah sebuah metodologi dalam kita mempelajari sesuatu. Kalau kita melihat ke terminologi bahasa, mungkin ada dua kata, ada etno, ada grafi di sana. Itu adalah, kalau grafi ini kita tahu ini sesuatu yang terkait dengan menulis sebenarnya. Bagaimana menuliskan, etno ini etnik. Jadi kita kembali ke definisi klasik itu bagaimana sebenarnya seseorang itu melihat, meneliti dan menuliskan tentang sebuah kebudayaan etnik tertentu. Tapi ini adalah definisi yang sangat klasik sebenarnya. Dan dalam perkembangannya etnografi ini menjadi sebuah metodologi penelitian kualitatif untuk melihat objek-objek kebudayaan. Ya, ini sebuah metodologi yang awalnya atau sangat dipopulerkan oleh studi antropologi, tapi kemudian tidak terbatas dalam ilmu antropologi itu sendiri karena sekarang rata-rata ilmuwan social science itu semua rata-rata sudah akrab metode etnografi ini sendiri. Kita lihat political scientist, sosiologis, kemudian juga studi-studi yang lain, bahkan studi tentang kesehatan sekarang sangat akrab menggunakan metode etnografi. Ya, antropologi kesehatan ya, medical antropologi ya mungkin sangat cocok menggunakan metode etnografi ya. Kalau dalam konteks Aceh ya, kita mau mengkaji tema Islamic Studies, ada nggak contohnya Dr. Reza? Tema yang seperti apa misalnya? Jadi kenapa etnografi ini kemudian menjadi penting dulu mungkin buat saya untuk diajukan sebagai sebuah metodologi penelitian, karena mengutip Margaret Mead ini kan seorang salah seorang salah satu punggawa lah bisa kita katakan yang sangat berjasa dalam fondasi ilmu antropologi itu sendiri, seorang antropolog Amerika. Jadi menurut Margaret Mead ini apa yang orang katakan, apa yang orang kerjakan, apa yang orang katakan tentang apa yang mereka kerjakan, itu adalah hal-hal yang sama sekali berbeda. Dan ini hanya bisa diamati untuk dinilai atau dianalisis itu hanya melalui sebuah pendekatan yang intens. Ya, jadi salah satu kualitas dari etnografi ini memang intensitas kita mengamati objek yang kita teliti itu. Mungkin kita lihat dalam studi seperti kakak tanyakan tadi, Prof. Eka tanyakan tadi tentang studi misalnya syariat Islam di Aceh. Jadi orang ya tentu saja bisa memperoleh informasi tentang apa itu syariat, misalnya dari buku-buku yang sudah
ditulis, dari kadin-kadin yang sudah diproduksi oleh pemerintah ataupun otoritas yang dipercaya. Tetapi tentu saja kita kembali ke yang disampaikan oleh Margaret Mead tadi, ada apa yang orang katakan, apa yang orang kerjakan, apa yang orang katakan tentang apa yang mereka kerjakan, ini hal-hal yang harus diverifikasi lagi. Nah, disinilah kita akan melihat di tingkat aplikatifnya seperti apa. Nah, sebuah pengamatan yang singkat mungkin itu akan memberikan sebuah pengetahuan atau analisis yang berbeda dibanding dengan sebuah intensitas pengamatan yang detail yang dilakukan. Oke, ya. Jadi tadi kan poinnya apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan, dan apa yang orang katakan tentang apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang berbeda. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada teks dan ada konteks ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi dalam konsepnya, dalam teksnya seperti ini, tapi dalam praktiknya lain lagi ya. Tadi saya kasih contoh kan mengenai mahar misalnya ya, itu untuk pemberian kepada istri, tapi yang justru terjadi dalam praktik masyarakat dalam konteksnya itu sering digunakan untuk yang sifatnya itu apa namanya perayaan ya. Walaupun sebenarnya dalam hadis itu juga dipesankan sebaik-baik pernikahan kan bukan yang mahal-mahal ya, maharnya juga tidak harus mahal, terus tidak harus hedon gitu ya. Tapi kenapa kemudian dalam praktiknya, dalam kenyataannya, dalam konteksnya kehebatan pernikahan itu dilihat pada kemewahannya gitu ya. Seberapa ini makanannya, seberapa cantik kamar pengantinnya, dan sampai kalau beberapa tempat dulu ya ada episode kalau pergi kondangan tuh harus lihat kamar pengantinnya bagaimana. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang itu tadi harusnya privat kok menjadi sesuatu yang ini publik ya. Nah, bagaimana melihat ini semua? Jadi kalau misalnya kita beranjak dari fikih fikih munakahat ya, fikih perkawinan. Nah, dari teksnya seperti apa, dalam konteksnya seperti apa, ya kalau misalnya menggunakan antropologi, misalnya salah satunya kan dengan cara metode etnografi, secara tidak langsung itu sudah multidisiplin, kajian-kajian seperti itu ya. Atau kalau dalam konteks syariat Islam ya, ada kajian syariat Islam melihat dari sisi birokratisasinya. Itu kan sudah menggabungkan studi Islam dengan manajemen. Bagaimana sesuatu itu diregulasikan. Dulu itu saya dan kawan-kawan ya, barangkali juga ada yang tahu beberapa waktu yang lalu buku kami di launching. Itu kan mencoba melihat pelaksanaan syariat Islam termasuk dalam salah satu tulisan itu dari sisi birokratisasi ya, bagaimana itu terlembaga dalam sebuah konteks penyelenggaraan office ya, kantor. Jadi ada dinas syariat Islam, aturan-aturannya seperti apa, kemudian di lapangan itu siapa, wilayatul hisbah dan lain sebagainya, itu kan udah bicara manajemen. Jadi kajian studi Islam multidisiplin dengan berkolaborasi atau dikawinkan dengan kajian-kajian yang terkait dengan ada teori-teori yang terkait dengan manajemen misalnya. Nah, jadi memang tidak bisa lagi ya, apalagi kalau boleh saya promosikan juga kajian studi Islam yang ada di Pasca Sarjana Winarani itu kan memiliki konsentrasi yang sangat beragam ya. Di sana itu ada antropologi dan ada pakarnya ya seperti Profesor KBA. Kemudian dari sisi kajian literatur manuskrip juga ada, oh nggak ada pakarnya, kita akan mengambil dari tempat lain. Tapi yang jelas kalau misalnya ada kajian yang melihat studi Islam dari kajian-kajian literatur dan manuskrip, maka itu sangat dimungkinkan ya dalam konteks kita bicara pendekatan multidisiplin. Atau ada kajian kesejahteraan sosial ya. Dulu seingat saya, misalnya Pak Dirjen Haji kita ya, Prof. Apa namanya? Beliau kan kajiannya itu melihat filantropi. Nah, filantropi kesehatan yang ada di dalam tradisi umat Islam dari perspektif sejarah gitu ya. Jadi bagaimana umat Islam mempraktikkan filantropi kesehatan dari perspektif sejarah itu kan sudah sudah apa namanya itu perkawinan dan kolaborasi beberapa ilmu di dalam melihat filantropi.
filantropi itu kan sesuatu yang sangat dekat ya, sedekah, kedermawanan itu kan filantropi, tapi mengelolanya atau isunya itu dalam konteks tertentu, filantropi pendidikan itu kan sudah harus membahas dari sudut pandang ilmu pendidikan juga. Nah, artinya memang kalau kita bicara studi Islam ini nggak bisa lagi sebagai sebuah single entitas, karena memang sudah beragam sekali perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di luar sana yang tidak mungkin tidak direspon gitu ya. Bagaimana misalnya kemudian hukum Islam kan juga harus kalau kita bicara hukum Islam katakanlah harus melihat perkembangan teknologi yang ada itu, penggunaan digitalisasi ya kan dan sebagainya itu seperti apa. Kalau sekarang ada AI, nah kalau AI itu salah siapa yang harus dihukum gitu kan? Secara secara apa namanya yang menanggung ya, yang bertanggung jawab itu bagaimana gitu ya. Nah, kan tidak mungkin tidak ada bicara sama sekali dengan AI yang sehari-hari kita hidup terus dengan AI itu gitu ya. Jadi memang tidak mungkin kalau kita bicara satu bidang ilmu, kalau bicara kekuatan kedalaman analisanya itu tanpa menggunakan perangkat ilmu-ilmu lainnya yang relevan. Jadi sangat tergantung kepada bidang kepakaran atau research interest, ketertarikan kita secara penelitian. Ya. Oh ini baru sekali sama saya harus belajar itu misalnya. Ya kalau misalnya mau belajar sendiri ya tidak apa-apa, tapi salah satu solusi kalau di dalam sistem pendidikan tinggi adalah mencarikan pembimbing atau mencarikan kalaupun nggak pembimbing resmi eksternal supervisor ya, pembimbing tidak resmi itu kawan diskusi tapi yang ahli gitu ya, yang akan membantu untuk melihat bagaimana satu bidang ilmu itu kemudian dikawinkan ya, digunakan untuk melihat eh, lebih dari satu bidang ilmu digunakan untuk melihat satu masalah penelitian tertentu yang cukup kompleks, yang tidak bisa hanya cukup hmm, apa namanya terjawab ya dengan bidang ilmu yang monodisiplin. Saya pikir itu ya, mengingat waktu ini Bu Subaidah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, barangkali kita padai karena saya jam 12 harus check out dari hotel. Oke, oke. Maaf Prof, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Juraidah Abdurrahman dari Subul Salam ini. Bagaimana cara mengintegrasikan Islam yang multidisipliner dalam berbagai problem yang muncul akhir-akhir ini? Beliau mencontohkan misalnya bagaimana Islam memandang problem politik yang akhir-akhir ini sering menjadi isu yang krusial. Dilihat dari sosiologi dan antropologi mungkin. Terima kasih. Iya. Iya. Nah, jadi kan kalau misalnya pun kalau kita lihat ya karya-karya tentang politik Islam ya Al-Ahkam As-Sultaniyah misalnya, itu kan juga tidak berdiri sendiri sebagai sebuah perspektif tentang tentang Islam normatif atau tekstual ya, tetapi juga berangkat dari pemaknaan-pemaknaan yang kontekstual. Nah, jadi kalau kita mau melihat karya apapun yang ada gitu, itu tetap dia tidak bisa lepas si penulis itu, si peneliti kalau kita dalam konteks sekarang, itu pasti hidup dalam masa dan konteks tertentu yang ketika dia menulis, dia membicarakan, membincangkan ilmu itu, pasti menggunakan perangkat-perangkat ilmu yang lain. Makanya kan ketika kita lihat Ibnu Khaldun ya menulis Muqaddimah, ternyata bukan hanya seorang sosiolog kan, dia juga seorang historian, sejarawan begitu kan, bicara dalam konteks masyarakat madani, tapi dari perspektif yang juga menggunakan perangkat ilmu sejarah misalnya kan, atau antropologi budaya seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung melekat sih kalau misalnya karya itu atau pandangan-pandangan studi Islam itu sudah mendalam, pasti mau tidak mau ada irisan dan urusannya dengan ilmu di luar studi Islam atau ilmu sosial humaniora secara umum, gitu ya. Tapi nanti pertanyaannya kalau tadi kan kegelisahannya pada kondisi politik hari ini, itu bagaimana menjawabnya? Kembali kepada ini tadi ya, ada teks dan ada konteks ya. Dan teks itu kalau kita jadikan itu sebagai rujukan, maka sumbernya kalau dalam studi Islam kan Al-Quran dan hadis atau sunnah. Eh,
konteks itu beragam ya. Makanya kemudian sistem politik yang ada di negara Muslim, di masyarakat Muslim itu berbeda-beda gitu ya. eh Arab Saudi beda, Turki beda gitu ya, Uni Emirat Arab beda gitu, Indonesia beda, Malaysia beda, Brunei Darussalam juga beda gitu. Karena di situ ada konteks gitu ya. Tapi bagaimana konteks ini kemudian menghasilkan kemaslahatan itu tema yang lain lagi ya. Menggunakan prinsip-prinsip dari ajaran agama tapi kontekstual ya. eh, Satu lagi mengarah kepada hal-hal yang sifatnya kebaikan bukan kerusakan, itu ada kajian yang lain lagi, termasuk di situ kajian tentang manajemen gitu ya, tentang kalau misalnya sekarang itu kan pecahan lagi ya dari kajian politik itu kan demokrasi misalnya, bagaimana demokrasi gitu ya, bagaimana kehadiran penguasa dan bagaimana pelayanan penguasa kepada rakyatnya. Kalau dalam sejarah dulu kan penguasa itu adalah perwakilan Tuhan kan dalam tradisi dan sejarah masyarakat-masyarakat yang ada di dunia seolah-olah seperti itu. Jadi tidak pernah salah. Tapi kemudian muncul semangat demokrasi, ruang-ruang itu dibuka dan kemudian diadopsi. Nah, kemudian ada diskusi demokrasi itu tidak sesuai dan sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk kajian Islam melihat dari sisi politik Islam, debat-debat seperti itu sesuatu yang biasa sebenarnya kalau kita bicara kajian sosial. Semakin muncul catatan-catatan dan pandangan kritis, semakin ada ruang-ruang baru untuk dibahas dan diskusikan, semakin berkembang gitu ya. Teori itu kan sifatnya kan jatuh dan bangun kadang-kadang ya, walaupun ada beberapa grand teori yang tetap eksis dan established gitu. Nah, itu kan muncul dari kritikan-kritikan. Nah, itu juga ditentukan tidak hanya oleh teks yang normatif, tetapi juga konteks yang berbeda-beda seperti itu. Eh, tidak ada sebuah tidak ada sebuah rumus konkret ya untuk kajian sosial ya. Tidak ada sebuah kata atau apa ya, melihat itu ini yang paling benar nih, perspektif ini nggak, yang lain tuh salah, nggak bisa. Karena kalau kita menggunakan post positivistik ya pasti ada banyak cara untuk melihat satu persoalan gitu. Nah, jadi bisa dari sudut pandang yang mana yang mau dilihat gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan ilmu sosial dengan ragam interpretasinya itu pasti tidak hanya ada satu sudut pandang. Sesuatu yang dilihat dari sini begini kesimpulannya, dilihat dari sudut pandang di sana begana kesimpulannya. Nah, itu sangat mungkin. Nah, terus kalau kita meneliti bagaimana kalau itu masuk ke ruang ranah kajian sosial, itu bukan persoalan benar salah, tapi bagaimana mengargumentasikan, membangun narasi kita dari data-data, dan data-data itu kemudian menggunakan teori-teori yang sudah make sense, sudah menjadi kacamata yang bisa kita gunakan untuk melihat persoalan. Dan dinamis sekali, terus berkembang. Sesuatu yang saat itu kayaknya begini kesimpulannya, di saat yang lain, dalam konteks yang lain udah berbeda lagi, gitu kan? Nah, kalau ruang-ruang ilmu sosial sekat-sekatnya itu sangat tidak ketat gitu ya. Kalau kata mahasiswa saya dulu pori-pori basah gitu. Jadi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu bisa bersilaturahmi. Tapi kalau kita mau mencoba untuk menggunakan untuk ada kesimpulan benar salah itu nggak selalu dapat seperti itu ya. Yang kita dapatkan itulah kompleksitas dan kontekstualisasinya. Itu yang membuat kita kemudian bisa memahami masalah itu sesuai dengan situasi pada sebuah katakanlah masyarakat tertentu, sebuah konteks tertentu. Nah, nanti akan berbeda lagi dalam situasi konteks yang berbeda. Saya pikir itu dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bertemu lagi secara langsung, mungkin offline di kelas. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Mohon maaf bila ada keterbatasan. Ini pokoknya yang penting acara ini tetap jalan walaupun posisinya sedang tidak berada di tempat. Mohon maaf bila ini juga tidak terfasilitasi dengan baik ya. Tapi mudah-mudahan dari penjelasan tadi ada hal-hal yang kita bisa pelajari bersama sekaligus juga menjadi stimulan untuk kita semua terus belajar lagi. Mohon maaf sekali lagi kalau ada keterbatasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Prof.
ilmu yang Prof berikan hari ini. Jadi karena untuk efisiensi waktu ini, terlebih lagi Ibu Prof Eka ini akan check out ini dari hotel. Jadi dapat kita simpulkan ya pemaparan hari ini bahwasanya pendekatan dalam studi Islam itu bisa dilakukan dalam berbagai metode ya. Jadi ada yang monodisiplin, interdisiplin, transdisiplin, serta yang terakhir yang kita bahas hari ini yaitu multidisiplin. Nah jadi mengapa multidisiplin ini penting kita lakukan dalam mengkaji studi Islam ini? Karena perkembangan ilmu dan teknologi yang sudah sangat berkembang pesat saat ini, jadi memaksa kita ya untuk mengkaji Islam itu dari berbagai perspektif. Kemudian kita perlu juga memberikan solusi dari kompleksitas masalah yang dihadapi saat ini, dan juga hal ini merupakan reaksi kajian Islam terhadap pengetahuan yang sangat pesat berkembang di dunia barat saat ini. Dan hal ini membuat hasil dari kajian keislaman itu lebih komprehensif untuk menawarkan suatu solusi yang rahmatan lil alamin begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk sebelum kita tutup webinar hari ini, kita mintakan untuk on cam semua peserta, kita akan khotbah ini foto bersama. Oke.